Halo sahabat Nova, jangan sampai sahabat Nova terkecoh. Karena jika sahabat Nova mungkin ingin mendapatkan bantuan dari joki pinjol atau gestun, tapi ternyata ada yang penipu. Jadi jangan sampai terkecoh, kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Dapatkan informasi dari video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Pinjaman online mungkin bisa menjadi pisau bermata dua karena di satu sisi dia bisa mungkin membantu masalah finansial keuangan sahabat Nova karena bisa mencairkan uang dengan cepat. Tapi di sisi lain, dia juga bisa membuat masalah keuangan yang baru kalau kita ternyata melakukan peminjaman yang tidak terhitung. Apalagi kalau sahabat Nova menggunakan pinjaman online ilegal yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sahabat Nova bisa lihat ada banyak masalah yang bisa muncul ketika sahabat Nova menggunakan pinjaman online ilegal. Mulai dari tenor yang sedikit, kemudian mulai dari jatuh tempo yang terlalu sebentar atau bunga yang sangat tinggi dan cara penagihan yang sebenarnya tidak etis. Dan yang baru nih sahabat Nova, muncullah joki pinjol atau gestun. Gestun atau gesek tunai di sini menawarkan ia bisa memberikan sahabat Nova uang untuk kemudian melunasi pinjaman online tersebut. Mungkin hal ini seiring dengan menjamurnya pinjaman online muncul juga joki pinjol yang menawarkan cara menyelesaikannya dengan cepat juga. Tapi sahabat Nova, kamu harus tahu dulu ciri-ciri joki pinjol ini. Joki pinjol ini menawarkan jasa bagi sahabat Nova untuk bisa membantu sahabat Nova menyelesaikan pinjaman online tersebut. Tapi sebenarnya mereka memberikan pinjaman yang lebih besar juga. Joki pinjol akan lebih leluasa nih untuk dijangkau oleh masyarakat karena peraturannya tidak seketat perbankan. Nah inilah yang membuat joki pinjol itu mudah mengincar mangsanya. Apalagi jasa joki pinjol ini biasa digunakan oleh orang yang bermasalah nih dalam rekam jejak kreditnya. Jadi di blacklist dari perusahaan pinjol karena gagal bayar. Oknum joki pinjol biasanya ini menawarkan jasanya melalui SMS atau melalui pesan WhatsApp. Pesan ini akan dikirim secara acak dengan iming-imingan penawaran jasa joki pinjol. Dan sahabat Nova, metode penawaran joki pinjol ini adalah menawarkan kredit mudah dan cepat bahkan untuk nominal yang besar. Nah biasanya untuk meyakinkan maka joki pinjol ini akan mencantumkan tangkapan layar atau screenshotan berisi dana yang berhasil dicairkan untuk meyakinkan calon korban. Joki pinjol umumnya akan mendaftarkan korban ke penyedia pinjol ilegal yang tak punya rekam jejak kredit korban. Sehingga korban memang bisa meminjam lagi. Tapi sahabat Nova justru ini akan menambah masalah finansial sahabat Nova. Dan kamu harus tahu ada ciri-ciri joki pinjol. Yang pertama, biasanya joki akan minta KTP dan lain-lain. Ini bisa berupa SIM, NPWP, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pihak yang mengaku sebagai customer service meminta pengambilan dana pencairan. Dan yang ketiga, gestun limit diutamakan COD. Wow. Dan yang keempat, tidak ada yang namanya data fake seperti KTP fake dan tidak ada juga yang namanya hapus data dan lain-lain. Nah oleh karena itu sahabat Nova harus selalu waspada ya kalau misalnya sahabat Nova mendapatkan pesan singkat yang menawarkan hal-hal yang dengan mudah memberikan uang dan lain sebagainya. Karena hal itu tentu saja bisa menyulitkan kita di kemudian hari. Kalau mungkin sahabat Nova punya pengalaman nih dengan joki pinjol ini, boleh dong bercerita di kolom komentar biar kita saling berbagi pengalaman dan kita saling belajar, nantinya kita akan membahas juga lebih lanjut. Kalau sahabat Nova ingin mendapatkan banyak informasi menarik lainnya, silahkan kunjungi nova.id dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.